Begini Bu ya, kalau anak-anak udah menikah, baik orang tua maupun mertua tidak boleh ikut campur dalam rumah tangga mereka. Tapi gini Bu ya, ada anak yang sudah menikah, ini istrinya beberkali minta uang kepada suaminya dengan alasan untuk keperluan orang tuanya, dan sang suami itu pun mengasih kepada istrinya. Padahal sebenarnya orang tua tersebut tidak meminta uang kepada anaknya maupun kepada menantunya. Karena tapi terus dikasihkan siapa duitnya? Karena orang tua ini merasa tidak meminta dan itu tidak benar, akhirnya sang orang tua ini menanyakan kepada anaknya tentang hal yang tersebut yang tidak benar. Tetapi jawab anak ini justru marah-marah dan mengatakan kalau orang tuanya terlalu ikut campur dalam rumah tangga mereka. Enggak, yang nanya itu yang dikasih atau enggak dikasih? Yang dikasih. Dikasih nanya kepada anaknya sendiri. Iya. Kamu dapat duit dari mana nak? Ceritanya begini Bu ya, anaknya ini seorang perempuan. Paham. Ya. Dia minta ke suaminya uang. Iya, dikasihkan ke ibunya sendiri. Enggak, ini orang tuanya cuma buat alasan. Tapi tidak dikasihkan ke orang tuanya? Iya, enggak. Yang mau saya tanyakan Bu ya, apakah sikap orang tua ini yang ingin menanyakan kebenaran kepada anaknya untuk tidak berbohong bisa dikategorikan ikut campur dalam rumah tangga anaknya? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hubungan itu harus selalu baik, dan tadi dengan prasangka baik, dengan cinta. Kalau dalam sebuah keluarga terpenuhi prasangka baik dan cinta, nggak akan ada kalimat-kalimat jelek seperti itu. Sekarang itu orang nggak bisa membedakan. Anda pun bingung antara membedakan membantu sama ikut campur itu apa sih arti bedanya? Ibuku ikut campur, coba membantu ikut campur coba. Sebetulnya di saat anaknya repot kemudian ibu cawe ngasih usulan, ngasih duit, ikut campur membantu. Kalau hati lagi senang bilang membantu, tapi hati nggak senang namanya ikut campur. Memang dasar hati busuk itu. Mana bedanya membantu sama ikut campur? Hah? Mau dibantu, apalagi seorang tua kadang-kadang begitu cintanya sama anak gadisnya yang satu-satunya, saya pengen tahu keadaan anaknya, itu jangan dianggap ikut campur. Perhatian itu, jangan gampang merasa orang tua ikut campur. Memang yang selalu kami sampaikan, hei para orang tua, jangan mudah ikut campur orang tua aja. Hei para orang tua, jangan gampang ikut campur urusan anak dalam segala permasalahan misalnya. Jangan gampang masuk, kalau mereka lagi dikit-dikit ribut biarin. Jangan langsung membela. Dan juga sebagai seorang anak kalau punya masalah dengan pasangannya, jangan gampang cerita ke orang tua. Kadang orang tua marahnya belum habis, anaknya sudah punya anak 4, hamil lagi. Ini kan kadang-kadang jangan gampang cerita ke orang tua, repot itu. Makanya kalau Anda punya masalah suami istri, selesaikan dengan baik, jangan dikit-dikit cerita. Orang tua itu mandang anaknya dengan cinta. Saya kurang tuh kurang ajar menantuku, kakaknya menantunya datang dia nggak senyum, tambah nggak enak menantunya. Sudah begitu hamil lagi kan nggak enak. Dasar, makanya bro, nanti ibu itu pendidikan khusus spesial pendidikan rumah tangga. Nah kalau ada seorang suami dimintai, Allah ini suami soleh banget itu. Kalau ada anak gadis langsung maulah nikah dengan laki-laki itu. Dia suami, istrinya minta uang untuk diberikan pada ibunya sendiri, ibu sang istri, ternyata suami ngasih, hebat itu suami. Wah banyak yang mau orang begitu. Ini perempuan-perempuan itu tadi kalau tidak berubah rugi dia. Bohong lagi sama suaminya. Suaminya baik dibohongi. Wah ini kurang ajar itu perempuan. Nemu di tong sampah barangkali dia. Memang ada perempuan modelnya begitu, ajib. Padahal sudah dicukupin, utang terus, jago kredit, apa namanya, belanja lewat online, mana namanya? Apa? Ale ini bikin stres itu, utang lagi. Waduh, ketemu di tong sampah itu perempuan. Sehingga dikasih pun tidak cukup-cukup sampai berbohong atas nama ibunya. Suaminya mah baik banget, itu perempuan rendah tuh. Sudah suami baik-baik dimanfaatkan. Kalau dikasih ibunya beneran kan oke, bagus. Ditanya oleh ibunya tambah marah. Memang bener-bener tong sampah itu. Ibunya nanya begitu marah, jenggot campur. Kamu salah nak. Itu loh maksudnya. Jadi tolonglah perlu kejujuran. Wahai istri, kamu jadi istri itu adalah harus bisa menjadi sebab kejayaan suamimu. Jangan pemboros. Ada istri itu mukanya muka kredit. Suaminya belum untung sudah kredit kulkas.
belum untung, Masya Allah, mukanya muka Masya Allah, sampai suatu ketika suaminya tuh Masya Allah nyungsep utangnya banyak. Saya punya istri, saya punya utang, saya lihat datang ke saya sudah kelihatan, tasnya bagus, bajunya bagus, oh ketahuan yang nggak bener dia. Saya belum tahu jawabannya, pasti nggak bener dia. Bener Bu ya, ya Allah, sudah terakhir saya bilang, terakhir ngutang yayangnya, iya, utang lagi, memang mukanya muka ngutang. Akhirnya tak ancam, kalau kau ngutang lagi Bu, ya, kau ngutang lagi, mungkin kamu akan ditinggalkan suamimu. Baru takut begitu, nggak ngutang lagi. Masa harus diancam jelek begitu? Karena apa? Suaminya tuh sampai ratusan juta habis untuk menunggu utang. Sampai kata suaminya itu, saya bingung Bu ya, untuk apa duit itu? Kalau jelas untuk ibu nggak apa-apa, untuk ini nggak jelas. Ya namanya perempuan nggak jelas, ya nggak jelas. Anda jangan seperti itu. Banyak perempuan itu jago ngedit begitu tuh, ngutang-ngutang. Nah ini model begitu tuh. Itu tadi. Akhirnya bohong ke suaminya. Besok yang lainnya ngaku sakit. Sehingga itu pergi ke rumah sakit habis 100.000, bilang 500.000. Berapa ini? Waduh. Wah, ketemu perempuan begitu nih, Masya Allah, karungin aja tuh. Tapi ada suami yang Masya Allah juga kurang ajar, istrinya membantu ibunya nggak boleh. Jadi kalau belajar dengan Buya harus indah semuanya. Istri harus senang kalau suaminya baik dengan bapak ibunya. Bahkan kalau perlu, kalau istri yang dengar suaminya ngirim duit ke ibunya sang suami, suaminya transfer duit, tanya, abang kirim berapa duit ke ibu? 1 juta. Yang apa? Cuman 1 juta, saya tambah 5 juta. Wah, itu baru istri bener, itu baru solehah. Kirain marah beneran, rupanya marahi suaminya, masa ngirim ibu cuman 1 juta. Untuk apa 1 juta coba? Ibu anaknya 2, ayo, kebutuhannya listriknya, abang ini, aduh, ini baru langsung jatuh cinta istri suaminya ini. Oh, itulah. Jadi hidup yang indah ya, nggak boleh begitu. Saya bingung jawab yang mana tadi. Pokoknya satu-satu. Ibu ya, ajari anak dengan baik. Tolong jadi istri yang baik, jadi suami yang mertua yang baik. Indah semuanya, insya Allah seperti itu. Disimpulkannya sendiri, karena pertanyaan itu jawabannya banyak itu nanti. Permasalahannya banyak. Ada suami nggak peduli sama istri, ada enggak? Ada suami peduli, istrinya kurang ajar. Ada istri yang peduli, suaminya kurang ajar, itu nasib buruk. Ada suami istri baik, mertuanya Masya Allah innalillah. Ada suami Masya Allah, ada macam-macam hidup. Tapi tetap Anda harus menjadi yang terbaik. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.